Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hikmahanto Ramadan. Di sini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah fotografi dan crop analisis gitu. Oke, jadi yang pertama adalah kita memiliki skenario, yaitu adalah teknik kriptografinya. Pada saat itu data perusahaan Intel ABC. Jadi pada arsitektur ini, nah, database satu perusahaan Intel ABC mengolah berbagai data sensitif seperti data pelanggan, transaksi penjualan, inventory, gaji karyawan, dan laporan keuangan. Lalu untuk memastikan bahwa seluruh data terlindungi sesuai standar ISO 27001, ya, diterapkan mekanisme kriptografi berbasis AES 256 DCM. Jadi di sini kita memiliki beberapa teknik gitu kan kriptografinya, yaitu adalah pertama data pelanggan, transaksi, keuangan gitu kan. Nah, yang pertama adalah data pelanggan, yaitu ke pelanggan anggota melakukan transaksi dari transaksi untuk identitas nama gitu akan enkripsi gitu kan. Jadi penerapannya adalah data pelanggan dienkripsi menggunakan AES 256 BCM disimpan ke database CRM gitu. Jadi sebelum kita ke database, kita akan mengekripsi dulu datanya. Lanjut, untuk prosesnya dekripsi hanya dilakukan oleh modul CRM yang memiliki izin akses RBAC. Jadi, gak semua orang bisa melakukan dekripsi dan hanya beberapa aja karena menerapkan sistem RBAC yaitu Role Based Access Control. Lanjut, jadi di sini saya udah mini aplikasinya terkait eh, enkripsi data pelanggannya. Jadi ini dibuat sebagai simulasi sederhana proses enkripsi data sensitif pada perusahaan Intel ABC sesuai hasil analisis soal pada soal satu dan soal 2. Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan implementasi sederhana teknik kriptografi AES 256 BCM. Lalu juga mensimulasikan proses enkripsi data pelanggan di lingkungan detail. Lalu juga menunjukkan bagaimana ciphertext dan plaintext diproses, lalu memberikan gambar visual alur input enkripsi dalam aplikasi. Jadi di sini ada link ke ini aplikasi di mana memiliki fitur dan data pelanggan itu ada nama, ID anggota, dan status pelanggan dengan fitur info data, enkripsi ASCII, navigasi berteks, dan enkripsi untuk verifikasi. Nah, untuk algoritmanya saya memakai 256 BCM yang dipilih dengan alasan memberikan kerahasiaan dan juga integritas hypertext dan tag. Lalu mode modern aman dari padding Oracle. Lalu juga direkomendasikan IST untuk data sensitif. Ini ada alurnya, ini sekotnya, adalah aplikasinya gitu. Jadi tadi ya ada nama pelanggan, ada anggota, pelanggan, lalu ada buttonnya, dan juga ada hasilnya dengan hasil deskripsinya. Tuh. Nah, eh Kak Kak Abdul kalau kita nggak langsung ke implementasinya, jadi dan juga pengujiannya. Jadi sisa ada buat pengujian ini aplikasinya, yaitu terkait tujuan pengujiannya. Nah, pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa mini aplikasi enkripsi data pelanggan itu dapat melakukan pertama yaitu proses enkripsi AES 256 BCM dengan benar. Kedua, ada menampilkan ciphertext yang berbeda setiap percobaan walaupun plaintext sama gitu. Jadi karena nulisnya unik. Lalu yang C adalah lakukan proses dekripsi dengan benar dan mengembalikan plaintext sesuai input. Yang D, berjalan tanpa error di browser. Yang E, menjaga data tidak bocor hanya diproses di sisi klien. Gitu. Nah, ini saya sudah buat parameternya dan skenarionya. Di sini ada memiliki parameter ujinya, ada valid input, ciphertext unik, valid dekripsi valid, error handling, integritas data, dan keamanan. Nah, di sini ada beberapa skenario dan hasilnya. Contoh yang pertama adalah terkait input valid. Jadi setelah kita masukkan nama, ID, anggota gitu kan. Hasilnya adalah menghasilkan ciphertext gitu kan. Deskripsinya yang menampilkan teks hasil deskripsi dengan input. Jadi deskripsi ini harus sesuai dengan input yang tadi ini gitu. Yang kedua juga sama, itu ciphertext harus ada berbeda. Jadi setiap meskipun kita pakai nama yang sama, sebelum kita upload di database ciphertext harus berbeda gitu. Jadi
eee, menghindari atau aman dari serangan reply dan analisis basis pola. Nomor 3 adalah deskripsi selalu benar, jadi kita input apa, keluarnya juga apa gitu kan. 4 adalah input kosong, jadi kita user menekan tombol deskripsi tanpa mengisi form itu aplikasi itu tetap berjalan gitu kan. Seperti teks dan plain text tertampil, tidak jadi error atau crash gitu. Yang 5 adalah kan proses. Di sini adalah untuk proses kriptografi dilakukan dengan web crypto API bisa lokal gitu. Jadi dari kita sendiri tuh. Jadi aman lah gitu kan. Dari kita untuk kita gitu. Jadi kita yang buat, itu juga untuk kita gitu. Jadi kita gak pakai dengan server lain gitu atau gak mungkin bisa lain tapi dari kita sendiri. Itu lebih aman. Nah, di sini saya membuat beberapa request hasil pengujian. Nah, ini ada parameternya juga ada hasilnya. Nah, mungkin agar lebih valid gitu kan ya. Nah, kita langsung ke Visual Code-nya untuk menunjukkan aplikasinya gitu. Jadi saya mau memakai aplikasi eh aplikasi data menggunakan HTML juga Jackson gitu kan. Nah, ini kenapa saya jadi satu? Karena emang saya pakai Tailwind CSS gitu kan. Itu lebih enak gitu dan juga lebih simpel kita buatnya karena kan masih mini aplikasi gitu kan. Jadi biar nggak terlalu banyak juga gitu. Itu programnya gitu. Kita lanjut ke browsernya. Nah, ini adalah browsernya yang kita akan tampilkan terkait dengan tadi parameternya. Nah, sip. Nah, oke, pertama kita akan memvalidkan ya tentang enkripsi invalid. Nah, kita coba ya. Nugi gitu. ID anggotanya adalah ABC, bebas ini bebas. Saya 2011 saja ya. Anggotanya, nah di sini kita, bukan, sorry, bukan kita. Saya memiliki tiga statusnya, yaitu yang pertama anggota itu adalah status anggota biasa. Kedua dan anggota itu adalah sebuah anggota yang belum menjadi anggota alias itu pelanggan baru kita. Yang ketiga adalah grosir. Nah, grosir ini adalah pelanggan kita atau enggak mungkin retail gitu kan. Jadi kita menjual dengan harga grosir gitu. Jadi kita pisahkan biar kita tahu gitu kan. Wah, kita tuh mana aja sih gitu. Kita bilang anggota ya. Nah, kita ke parameter uji yang input valid. Apakah valid? Yes, pasti valid. Karena emang berhasil gitu kan ya. Oke, jadi ini keluar ya, ada enkripsinya, ada dekripsinya, juga ada lognya gitu. Oke, ini untuk log aku jelasin nanti aja gak apa. Nah, sekarang adalah sifat skala unik. Jadi, eh meskipun kita inputnya sama gitu kan, kan ini kan masih di execute dulu baru di database gitu kan, akan berbeda terkait activity-nya gitu. Nah, ya ini sama kayak tadi penguja dua. Jadi meskipun nama kita sama, ID sama gitu kan, itu akan berbeda untuk activity-nya. Itu ya. Nah, lanjut di ketiga yaitu rekursi valid. Nah, di sini adalah rekursi adalah untuk inputnya dan ini harus sama-sama. Ini karena ada nama logi ya sama. ID anggota juga sama. Status juga sama. Aku sekarang ganti. Aku ganti Ramadan. Ini dari gue bebas nih. Aku gini deh biar. Nah, gini. Yes. Ini adalah anggota. Nah, valid kan? Nah, namanya Ramadan. Itu anggota ABC 14 dari 234 dan harusnya non anggota gitu. Jadi valid. Nah, sekarang ke input kosong. Bagaimana jika kita input kosong? Apakah aplikasinya crash atau enggak error? Kita buktikan sana juga. Kita gini, kayak gini, hapus. Sekarang kita input. Nah, enggak error dan enggak crash kan? Hasilnya juga masih ada, cuman ini hasilnya tadi gitu, gak reset. Nah, untuk ini adalah sebuah history gitu kan, atau enggak mungkin sebuah rekapan untuk metode kita untuk berhasil atau tidaknya. Nah, ini kan gagal karena inputnya kosong gitu. Aku refresh ya, sama. Nah, gitu. Itu juga tercatat gagal ya, karena emang kosong gitu. Nah, juga ada request data dan juga keamanan proses. Jadi di mana ini juga sama ya, aman ya gitu kan. Karena emang kita yang buat gitu kan, dari kita untuk kita gitu kan. Jadi kita nggak pakai jasa tapi kita buat untuk kita sendiri gitu. Karena itu lebih enak, karena kita lebih tahu dan kita lebih paham. Karena itu untuk kita. Jadi ini untuk aplikasi Tel ABC terkait data, aplikasi data pelanggan untuk perusahaan Tel ABC gitu.
Kesimpulannya adalah, berdasarkan pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa A. Mini aplikasi berhasil mengimplementasikan AS256 dengan benar, gitu kan. Yang B adalah hypertext selalu berbeda setiap proses dienkripsi. Jadi membuktikan bahwa NOS-nya tuh unik gitu kan. Ini, ini NOS-nya unik, ini NOS-nya unik, unik. Nah, lalu C adalah proses dekripsi selalu mengembalikan data sesuai input menunjukkan integritas data terjaga. Jadi adalah aplikasi aman karena suatu proses dilakukan sepenuhnya di browser, pas server gitu. Yang terakhir adalah mini aplikasi memiliki fungsi keamanan untuk data pelanggan atau data sensitif sebagaimana dibutuhkan dalam skenario perusahaan tidak ABC. Tuh. Jadi eh, itu terkait pengujian dan penjelasan terkait ini aplikasi saya. Mungkin sebelum saya akhiri, saya mohon maaf bila ada salah kata atau enggak misalnya yang kurang dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.